mengambil akal secara ekstrim, tidak juga menggunakan teks secara ekstrim. Tidak rasional ekstrim, tapi juga tidak tekstual ekstrim. Nah, yang ekstrim-ekstrim itu misalnya Khawarij, ya, ekstrim tekstual. Jahmiyah itu ekstrim liberal. Mu'tazilah ekstrim rasional. Kemudian Jabariyah ekstrim fatalistik. Allah semua yang melakukan termasuk berzina gitu. Qadariyah ekstrim kebebasan. Tuhan tidak ikut campur, tidak mampu ikut campur urusan manusia. Nah, Ahlus Sunnah itu adalah jalan tengah, metode berpikir jalan tengah. Ya, semua organisasi yang memiliki ciri semacam ini itu berafiliasi ke metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk NU, termasuk Muhammadiyah, termasuk organisasi-organisasi lain yang tetap menerima Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Dan kias, akal digunakan juga kias, kesepakatan, konsensus, kemudian hadis, Al-Quran digunakan semua, nggak dipilih-pilih. Itu. Jadi pertanyaannya Bang, Aswaya dan NU itu berbeda, oke berbeda. Jadi yang selamat itu cuma Aswaja, berarti NU itu gimana itu? NU kalau dia tidak bukan organisasi sedangkan Aswaja itu tidak ada organisasi, jadi yang selamat itu Aswaja begitu, NU tidak selamat gitu ya? Bukan begitu metode berpikirnya. Kalau logam pasti, kalau logam belum tentu emas, tapi kalau emas pasti logam. Kalau sampean pegang emas itu mesti bagian dari logam. Kenapa? Logam lebih umum dari emas. Aswaja lebih umum daripada NU. Kalau NU pasti mengikuti manhajnya Aswaja. Tapi yang bermanhaj Aswaja belum tentu NU. Kira-kira sudah bisa dipahami? Sudah Bang, tapi yang sering kejadian yang kemarin itu yang viral itu yang di YouTube dan yang di TV swasta itu yang pencabulan itu di Pondok Aswaja apa di NU Bang? Kalau itu Bang, sampian terlalu sudah masuk ke wilayah yang tidak diketahui. Misalnya begini, ada berapa pondok pesantren di Indonesia? Saya tanya dulu. Akan tidak tahu. 43.000 Indonesia saat ini kebanyakan itu dipimpin oleh NU dan Aswaja. Gini dulu, dengerin biar clear ya. Ada 43.000 pondok pesantren dan yang dianggap menyimpang dan bermasalah tidak sampai 1%, 0,0%. Itu yang pertama ya, bukan saya membela diri. Kemudian yang kedua, ada banyak pondok pesantren berkembang, tumbuh berkembang baru-baru ini dan afiliasinya bukan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan kepada NU Muhammadiyah. Mereka pondok pesantren baru yang tidak punya akar di Nusantara ini, tetapi karena ingin dikenal maka menyebut diri pondok pesantren. Itu banyak afiliasinya ke Wahabi, afiliasinya ke Syiah, afiliasinya ke Ikhwanul Muslimun, macam-macam ya. Tidak semua pesantren itu asli. Kalau yang asli itu umurnya mesti ratusan tahun karena terlibat dalam pendirian negara ini. Yang jadi tentara untuk merebut negara ini dari penjajah itu orang pesantren. Banyak sudah berpangkat jenderal, letnan itu orang pesantren. Guru saya saja, ayahnya guru saya Ki Abdullah Sajjad itu adalah seorang pahlawan yang ditembak mulutnya oleh Belanda. Banyak kiai-kiai yang jadi, dan itu mesti umurnya 300, 200, 100 tahun sudah. Kalau pesantren yang betul-betul mengakar dari Nusantara, begitu, yang warisan dari para wali. Maka kalau melihat pesantren jangan hanya pakai satu cara pandang. Banyak pesantren baru bermunculan tetapi mazhabnya Wahabi, tetapi mazhabnya anti hadis, mazhabnya kadang Syiah, macam-macam. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan nama besar pesantren. Tuh. Jadi hati-hati memandang pesantren. Ya, jangan hanya karena pesantren semua kemudian yang baik-baik yang sudah ratusan tahun sudah terjaga reputasinya sudah terjaga, nama baiknya, sumbangsihnya kepada negara juga ikut-ikutan. Disebut juga dihujat gitu. Bayangkan dari 43.000 pesantren berapa persen yang menyimpang. Kalau Anda cari di lembaga lain, di perguruan tinggi, di sekolah dasar, di sekolah menengah, Anda sudah menemukan banyak pelecehan di situ.
Masih lebih banyak karena tidak dapat perhatian, dan itu fenomenanya gunung es. Saya kira itu. Betul Ustaz, betul itu. Ya, iya. Pesantren dapat sorotan karena disebut pesantren dan dibesar-besarkan oleh mereka yang anti pesantren. Bayangkan pesantren Sidogiri itu berapa ratus tahun. An-Nokoyah saja 150 tahun pondok pesantren saya itu. Termasuk Sidogiri itu sudah hampir 200 300 tahun. Lirboyo itu 150 tahun. Apa dilihat ada 250. penyimpangan pondok pesantren besar? Sikurjo itu sudah 150 tahun. Apa ada penyimpangan di Sikurjo? Maka kalau anak mau dipesantrenkan, dianalisis dulu pesantrennya pesantren baru tidak asrama Tapi yang sering berkedok terjadi gini, pesantren atau Ustaz. bukan gitu. Gini Ustadz, yang sering terjadi, orang tua itu biasanya kan mondokin anak, itu ya yang sering terjadi di kalangan masyarakat bawah ya, itu mondokin anak itu pertama, karena dia juga pengen anaknya itu tahu hukum agama. Tapi yang kedua ini, alasan yang kedua ini agak-agak gimana gitu, ya karena rata-rata tidak berkemampuan untuk mondokkan atau masukkan anak ke pesantren yang salaf gitu, kayak macam Lirboyo, kemudian Pelosok, kemudian mungkin ya Kemas dan sebagainya, Sidogiri dan sebagainya, kayak gitu. Itu gimana itu Ustaz? Kenapa tidak mampu? Justru pesantren yang mahal itu mencurigakan, karena itu pesantren baru. Kalau pesantren lama terjangkau, nggak mahal mereka. Bahkan ada pesantren lama itu tidak memintakan sumbangan kecuali hanya untuk makan. Itu bahkan rugi sebenarnya kalau pesantren itu yang asli itu. Ya karena gini Ustaz. Mereka tidak punya hak rumah pribadi di sana itu, rumahnya mesti lebih jelek dari pondok pesantrennya. Lihat saja pondok pesantren saya, rumah kiai itu rumah ratusan tahun gitu. Gini loh Ustaz, kalau dipondokin ke pondok pesantren salaf, para orang tua khususnya kalangan bawah itu mereka itu khawatir. Kebanyakan seperti itu yang saya pahami ya dari mereka kalangan bawah ya. Yang saya pahami itu mereka khawatir nanti saat dia pulang ya, saat dia pulang ke rumah kemudian dia nggak punya ijazah. Rata-rata kalau salaf itu kan nggak pakai ijazah ya, kesulitan dalam mencari ekonomi. Nah itu juga menjadi itu masalah itu. Menurut saya bukan masalah urgen itu, karena setiap pondok pesantren sekarang kalaupun tidak ada sekolah formalnya itu menyediakan muadalah, penyetaraan ya. Anak saya ya umur 13 tahun hafal alfiyah itu, dia sekolah SMP-nya itu di pondok itu hanya 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. Sekarang dia sastra Inggris di UGM, dia dapat beasiswa juga dari Amerika satu, dari negara satu. Dia hafal alfiyah, masuk di sastra Inggris. Alumni pesantren. Ya itu kan Ustadz dari kalangan pesantren ya. Ini kita berbicara orang awam gitu, yang pikirannya sempit, notabene gitu loh. Ya oleh karena itu kita jangan banyak belajar aja pada intinya Bang Adi. Jangan tambah-tambah fitnah yang tidak penting. Tapi pertanyaan saya tadi belum dibalas, dijawab oleh Bang Rozi tentang pencabulan siswa yang ada puluhan tadi. Itu kamu tadi nerima WA. Nggak dengerin. Kan sudah kamu nggak dengerin. Kamu terima WA. Tidak. Terjeda kamu tadi loh. Dulu. Kamu terjeda tadi. Makanya kamu harus sambil nawa atau kalau kamu bertanya, saya cukup mengatakan ini dengar lagi, saya ulang lagi masalah pesantren. Pesantren itu yang asli mengakar di Indonesia, yang berumurnya ratusan tahun dan terbukti perannya dalam membangun dan mendirikan negara ini. Silahkan dipelajari pesantren apa saja. Ada bukunya Az-Zumardi Asra, itu judulnya Jejaring Ulama Nusantara. Silahkan dibaca. Kalau pesantren-pesantren baru yang umurnya baru 10 tahun, 15 tahun, itu biasanya afiliasinya ke Timur Tengah dan ideologinya sudah terkontaminasi ideologi takfiri dari Ikhwanul Muslimun dan biasanya berafiliasi dengan JAD, kemudian Ansurut Tauhid, Ansurut Daulah dan sebagainya. Hati-hati dengan pesantren ini walaupun menamakan diri pesantren, karena itu kamuflase, sesungguhnya adalah ideologisasi yang menamakan pesantren. Ingat ya, tidak semua pesantren. Lihat pesantren-pesantren besar, Sikurjo Asem Bagus, Sidogiri Kediri, kemudian Jombang Tambak Beras, kemudian juga Gusti Bang Rocky, saya nggak usah panjang-panjang Bang Rocky, cukup dijawab aja, aswaja apa NU itu aja. Apa bukan? Ya ampun, sudah yang lain paham tadi. Gini, saya sudah jelaskan.
Aswaja itu manhajul fikr. Jadi ruang lingkupnya besar. Ya, di dalam aswaja itu ada banyak organisasi. Karena aswaja bukan organisasi, ya. Jadi bisa saja aswaja itu diibaratkan logam. NU ibaratnya emas, gitu ya. Setiap emas pasti logam, tapi tidak semua logam itu emas. NU beraliran aswaja, tetapi aswaja belum tentu NU. Bisa Muhammadiyah, bisa Persis, bisa LDNU, macam-macam. Yang penting prinsipnya adalah menjalan tengah, moderat, tidak ekstrim, tidak suka mengkafirkan, tidak suka menyesatkan. Kemudian dia tidak menekankan hanya rasionalitas saja, tidak hanya menekankan teks saja, rasional dipakai, teks dipakai gitu. Kemudian fatalisme dipakai, free will juga dipakai begitu. Itu namanya jalan tengah, metode berpikir tawassut, ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang masuk kriteria itu berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Pertanyaan Ustaz, bagaimana Tapi bukan itu, bukan aswaja berarti yang pencabulan itu titik itu aja mungkin jawabannya ya. NU pasti aswaja, Muhammadiyah pasti aswaja ya. Tapi aswaja belum tentu NU, belum tentu Muhammadiyah. Aswaja itu a'ammuh, lebih umum ruang lingkupnya daripada hanya sekedar mendunia. Itu. Berarti yang selamat cuma aswaja itu masih jadi pertanyaan, berarti belum tentu aswaja berarti. Jadi pertanyaan, sudah jelas itu hadisnya dari Nabi itu. Bang, ikut tradisiku yang terikut dari kebiasaan sahabatku dan khulafa ar-rasyidun yang 4, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah, ma ittafaqu alaihi wal jamaah. Bagaimana mereka itu? Mereka menunda, tidak mengkafir-kafirkan orang yang sudah bersyahadat. Berbeda dengan khawarij yang tidak ikut dengan mereka walaupun bersyahadat dikafirkan. Berbeda dengan Syiah, kalau tidak memuja ahlul bait mereka kafir. Begitu. Udah paham ini, Bang? Rempong. Ya, masih gantung jawabannya itu di antara aswaja dan NU. Masih jawabnya melek. Makanya saya itu di pondok pesantren saat itu, yang waktu kejadian kemarin yang viral saat itu, yang ada pencabulan sekitar 50 siswa itu pondok ini NU alirannya jelas, itu aja loh. Kalau hanya orang mengklaim itu bisa saja ya, orang mengklaim bisa saja. Orang itu kadang menghadang mobil di jalan pakai pakaian polisi, orang takut dikira polisi gitu ya. Dipelajari akarnya, apa betul dia mengakar ke pesantren yang mewarisi tradisi Wali Songo begitu, yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak pesantren baru sekarang menjamur itu, memanfaatkan nama besar pesantren. Di Jombang itu yang kemarin Gusnya itu mencabuli, ternyata pesantren yang nggak jelas itu. Coba yang jelas yang dibicarakan, Tebu Ireng, Tambak Beras, Kediri Sidogiri, Lirboyo, Anokoya, kemudian Sukorejo. Carilah pesantren-pesantren besar, banyak di Jawa Tengah itu, di Jawa Barat tuh banyak. Mana ada yang seperti itu? Pasti meragukan saat ini kalau ada orang yang awam yang ingin menyekolahkan anak di pondok itu, takut lagi pencabulan lagi nanti. Ya jangan jadi orang awam, makanya sebelum memondokkan anak pelajari, studi dulu, didatangi pondoknya, bukan ujuk-ujuk datang memondokkan orang. Yang penting bernama pondok pesantren pelakatnya lalu dimondokkan. Ya, terlalu banyak yang kasus pencabulan ini di pondok NU atau aswaja ini, udah ribuan yang Nah, itu tuduhan kok langsung dituduh NU. Memang sudah jelas afiliasinya ke NU, kiainya pengurus NU. Enggak juga tuh, kiainya bukan pengurus NU. Makanya nggak usah, jangan premeng, itu fitnah itu jadinya. Berarti aswaja berarti. Bukan NU berarti aswaja berarti. Coba saya tanya, siapa kiai yang mencabul kemarin? Dia pengurus NU tidak? Saya tanya coba, kalau ngotot. Dia berafiliasi ke NU. Ada yang berani bilang dia goblok, saya aja yang ngomong kamu tuh goblok, berarti otakmu nggak jalan. Dijelaskan dari tadi kok nggak jelas. Iya, dalam arti kata
yang ada pencabulan itu tidak mau mengakui bahwa mereka itu yang aliran bilang kalau dia nggak Ini loh, coba dengarkan ini ya, dengarkan. Dia tidak mengakui bahwa dia aswaja. Maksudnya kita tuh lebih Gini yo, kalau itu aliran yang kita anut. dengar dulu. Aduh, Coba stop, ngomong. biarin Ustadz. Coba saya dengerin dulu gini. Kalau itu memang kiai yang berafiliasi ke NU, bahkan itu pengurus NU nggak akan diam. Pasti dipecat. Itu bukan. Kemudian yang kedua, kemarin ada gerakan itu dari Gus Tuba, ya, sudah turun ke pesantren-pesantren menyisir apakah ini betul pesantren, apakah ini pesantren jadi-jadian, apa sudah mengakar. Kemudian mereka memberikan penyadaran kepada santri. Itu loh orang NU, walaupun bukan dari NU sendiri yang melakukan, tapi karena menjelekkan nama NU, mereka turun. Gus Tuba Itu bukan cucunya kiai Gusmi Ahlus itu sudah membuat organisasi untuk memberantas itu kelompok, bukan memberantas pencabulan. Pesantren yang mengklaim diri pesantren tetapi tidak memiliki akar sejarah pesantren dan budaya pesantren. Coba baca Google baca, kalau nggak memang biar tahulah. Aduh, mau diskusi kok nggak ada modalnya gitu. Iya, dalam arti kata sampean itu nggak mau mengakui pondok tersebut sebagai aliran NU atau Aswaja. Itu aja lah kata kuncinya. Kalau memang bukan mau diakui, di mana mau mengakui yang bukan? Turunkan aja, ini framing nih. Jadi kita itu sebagai orang yang berakal, sehat. Otaknya udang tuh tai semua, ya kayak Bang Din, tolong saudaraku, kalau tidak punya bukti atau sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara tertulis, ini menjadi fitnah. Jangan begitulah saudaraku. Ini adalah yang menuduh bagaimanapun asin adalah lidah. saudara seiman. Kalaupun dia hilaf, dia salah, tetapi minimal Anda punya data lah begitu. Jangan framing begini, karena ini adalah masalah umat. Mohon sedikit pengertiannya Bandin ya, saudaraku. Justru disitulah saya ingin mencerdaskan orang yang ada di room ini. Dalam memilih aliran tersebut, kita harus pintar-pintar. Jangan Cerdaskan orang tapi dirinya nggak cerdaskan. Jangan jadi Abu Bakar terus Bang. Sekali-sekali umarnya keluar. Foto kedua. Kita kan bisa memilih aliran agama Islam ini kan terpisah menjadi 73 golongan. Ketika ada satu golongan itu, dalam arti kata penganut aliran tersebut, itu sering lah kabar viral itu yang sering kita dengar, pencabulan kepada siswa sendiri. Nah, kita kan bisa memikir, berarti ada yang salah dalam ajaran tersebut. Itu yang saya maksudkan. Nah, ini nih. Ini framing. Bang, makanya Bang, jangan jadi Abu Gini Bakar aja lah, terus. kalau sudah nggak paham dari panjangan. Dengerin aja dah, ini ujung-ujungnya framing dia. Mau fitnah Coba yang dia. komen barusan ya jawab. Saya ingin tanya ini ya. Anda Islam enggak? Jawab. Islam, saya Islam 1000% ya Islam. Ya, selanjutnya pertanyaan saya. Ya. Urusanku, Bang. Ya. Kalau sebentar dulu. urusanku. Ya. Bang Din. Sebentar dulu. Saya mau biar bertuntas ya. Ada enggak dari Islam itu, umat Islam itu yang menjadi pencuri? Yang melakukan pencurian? Ada enggak? Ada. Apakah itu yang salah Islamnya? Banyak lah itu, tapi itu salah satu yang tidak mengikuti ajaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jawab, apakah yang salah itu agamanya atau oknumnya itu? Gitu loh. Ya, yang salah orangnya. Nah ya gitu. Posisi Anda itu dalam berwatak, dalam berpikir. Di sini, Bang. Di sini, abang tuh berpikir di sini loh. Viralnya ini loh bukan satu loh, udah puluhan loh. Berarti ada yang salah dalam aliran tersebut. Itu yang saya garis bawahi. Jangan kita kalau satu atau dua orang oke lah. Tapi ini udah banyak. Mohon maaf Mas. Yang disebut Mohon maaf. yang selamat cuma aja. Ini kan temanya kalian. Gak paham, mohon maaf ya. Di bawah saja ini gak Iya, paham. saya sampai Kiai berbusa-busa menjelaskan nggak paham-paham. Suruh teliti kok, setiap pesantren nggak sama afiliasinya. Pesantren baru itu banyak kok. Umarnya dikeluarkan, jangan Abu Bakar terus. Gini, Pak Ustad. Umarnya sekalian dikeluarkan. Oke. Ustad Nur. Ya. Ustad Nur. Jadi gini, kalau ngadepin begitu,
kata kuncinya gini, biar kita tahu mereka nih penyusup apa memang asli Islam. Simpel gini. Tanya nih, mereka yakin nggak alam semesta ini diciptakan oleh Allah? Itu aja kuncinya. Karena bagi mereka tabu. Kalau bilang ya diciptakan oleh Allah, tabu. Jawabannya pasti nggak tahu. Jawabannya saya begitu lahir sudah ada alam semesta ini. Karena bagi mereka alam semesta ini manifestasinya Brahman. Mereka tabu kalau bilang alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi sebelum debat jauh, biar kita tahu lawan bicara kita ini penyusup atau bukan, itu kata kuncinya. Tanya alam semesta ini diciptakan atau berdiri sendiri. Nah itu muter mereka tuh. Kalau mereka muter udah percuma, kita ngedebat kayak gimana juga mereka ini penyusup. Itu aja tuh kata kuncinya tuh. Jadi sekarang nih kan bukan 1 2, itu ribuan di Komal tuh. Ribuan. Makanya mengenali mereka sebelum jauh komunikasi. Yaitu kata kuncinya. Tanya alam semesta ini diciptakan atau tercipta sendiri. Itu mereka muter. Muter dak berani. Dak berani jawab itu. Itu mau si asin lidah, mau gelarnya ustadz, mau kiai. Itu kalau penyusup tuh kuncinya itu. Begitu. Mereka ini tabu ditanya itu tuh. Dak berani bilang apa? Terima kasih. Dia berani bilang ya ciptaan Allah. Udah itu pasti berbeda pendapat. Masih Islam berbeda pendapat dengan kita. Tapi kalau jawabannya muter, ya kan, nggak berani bilang alam semesta ini diciptakan oleh Allah, itu udah dipastikan 99,9% penyusup. Begitu Macam Mas ini. biar kita tahu lawan bicara kita yang masuk ke Komal ini itu seperti apa gitu loh. Begitu. Bilang kata kuncinya aliran NU dan Aswaja perlu diaudit katanya. NU disebut alirannya. Nah, itu misi-misi mereka begitu, ngobok-ngobok Islam. Misi mereka memang begitu. Aliran. Makanya biar kita tahu lawan bicara kita ini penyusup atau bukan, kata kuncinya itu. Sekarang nih yang masuk di Indonesia nih yang mengobok-obok Islam bukan Kristen, bukan. Ini misionaris Hindu. Ini menyebutnya NU aliran. Aswaja, aduh. Biar kita tahu mereka ini Islam apa bukan. Kan begini. Apakah lawan komunikasi kita ini, lawan debat kita nih Islam cuma beda pendapat, atau memang bukan Islam yang pura-pura jadi Islam? Nyari titik lemah kita. Nah kuncinya biar kita tahu kan, kalau kita udah bisa mendeskripsikan oh, orang ini begini, orang ini bukan Islam, kan enak ngobrolnya. Kuncinya satu, tanya apakah alam semesta ini diciptakan atau tercipta sendiri. Itu nggak berani jawab mereka, muter. Kalau umat Islam asli, sebodoh-bodohnya dia, ya kan, sesalah-salahnya dia pasti jawab alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tabu menyusup nih. Begitu abang-abangku. Karena Ya, ini juga yang sering kita dibenturkan sesama organisasi. Yang penting saya jelaskan. Jadi kita dengan Muhammadiyah, saya orang NU, tapi saya banyak berteman dengan Muhammad. Bahkan dosen-dosen saya, guru besar saya ada Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dengan NU itu aswaja, jelas aswaja. Kenapa? Mereka menerima Al-Quran, hadis, kemudian ijma' qiyas. Cuman metode di dalam menggali hukum berbeda. Mereka tarjih itu artinya menelusuri Al-Quran dan hadis dulu, baru dibandingkan dengan pendapat ulama. Sementara NU mengambil pendapat ulama dulu, baru kemudian dibasul masailkan, dihubungkan dengan NU agar tidak bertentangan dengan Al-Quran gitu, biar tidak bertentangan dengan usul. Jadi hanya perbedaan metodologi di dalam menggali hukum. Kalau soal fikih kebangsaan, konsep kebangsaannya sama, persis sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap diakui sebagai negara yang sah dan legitimate. Itu. Ya, lanjut Ustaz. Ya, sepakat saudaraku. Jadi NU dengan Muhammadiyah ini ya ibarat dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Janganlah benturkan NU dengan Muhammadiyah. Saya sih besar di Muhammadiyah, tetapi kunut juga kalau dalam hal-hal tertentu. Jadi bagaimana ya? Saya sih tidak melihat dari sisi perbedaan-perbedaannya. Saya melihat persamaan-persamaan yang ada di dalamnya. Begitu Pak Kiai. Saya punya pandangan. Nah gini, cuma beda di metodologi istimbat Kiai, Pak Dokter.
Jadi mereka itu mencari di Al-Quran dulu, dianalisis di Al-Quran dan hadis dulu, baru setelah ketemu mereka cari perbandingan di pendapat-pendapat ulama terdahulu. Nah, NU sebaliknya, kalau ada masalah dibahsul masailkan, dicari pendapat ulama terdahulu, dikontekskan kemudian dicocokkan dengan ayat dan hadis. Itu cuman dibalik. Jadi tarjih dan basul masail itu metodenya cuma berbeda, satu deduktif, satunya induktif, gitu aja. Kita Muhammadiyah itu kan putusan tarjih Muhammadiyah itu juga ya menggali dari berbagai sumber juga kan, seperti itu saudaraku. Iya, betul. Artinya bodoh wae. Itu Profesor Amin Abdullah itu dosen saya, guru besar saya di Sunan Kalijaga itu. Dia di UGM juga ngajar saya itu. Muhammadiyah yang paling saya kagumi itu. Luar biasa. Jadi banyak dosen saya yang Muhammadiyah itu, dan walaupun saya NU, jadi kalau soal keilmuan kita taslim kepada yang lebih itu, lebih cerdas, lebih pintar begitu. Lanjut. Ngapain ini mute semua? Apa mati ya? Ya, karena penyakit Dagang ada biar. ya ormas ya. Karena mereka itu kan begitu. Jadi NU dan Muhammadiyah adalah aswaja kan begitu saudaraku. Sudah Betul, selesai. betul. Kalau persis apa itu Kiai? Kalau persis apa persis itu? Sama, Persis itu juga organisasi yang sama. Itu biasanya tokohnya Ajengan di Jawa Barat itu. Tetapi intinya Persis itu sama fikihnya dengan kita. Bahkan kalau Persis, SI, Syarikat Islam, itu fikihnya lebih ketat dari NU, itu lebih syafi'iyah itu. Iya. Iya, karena pada bercadar. Coba ini pesantren yang berafiliasi ke SI, misalnya Bata-Bata kalau di Pamekasan, Banyuanyar itu. Fikihnya itu lebih ketat dengan fikih yang pesantren NU. Iya betul itu Ustadz, karena dipakai semua syafi'inya, mulai dari Kalau aurat. karena banyak di Bercadar sini ada juga LDEI ya. LDI itu sama enggak LDI itu? Nah, kalau LDI itu perlu memang kita itu artinya kita Kaji pelajari kembali itu Ustadz. karena itu dulu Iya, perkembangan dari karena saya Lemkari. pernah saya punya teman ya, teman itu saya duduk di kursinya itu langsung dicuci tuh. Saya pernah juga di Kalimantan. Betul. Duduk di lantainya itu langsung dicuci, saya juga kaget tuh. Karena selain mereka najis, begitu mereka. Iya. Iya, itu banyak kok. Lemkari itu. Coba Ya. pelajari sejarah Lemkari di Indonesia, siapa inisiatornya coba. Dan Itu untuk apa itu Gus didirikan. Rasi. LDI itu kamuflase daripada Lemkari begitu. Nah, siapa inisiatornya Lemkari? Kalau itu saya tidak paham, cuma yang banyak sekali kemarinnya itu. Adalah tokoh Orde Baru yang menggagas. Untuk apa? Itu ada tujuannya itu. Makanya kalau kita belajar organisasi, dipelajari akar sejarahnya, latar belakangnya gitu. Biar kita nggak gampang. Sama dengan pesantren, jangan ujuk-ujuk ini pesantren, ada pelang pesantren langsung dimondokkan anaknya. Dipelajari, ini siapa gurunya, ini siapa bapaknya, pesantren mana, alumni pesantren mana gitu. Jadi jangan asal pesantren, orang juga sekarang baru lulus dari Madinah tiba-tiba mendirikan pesantren dengan modal besar, nggak tahu dari mana itu. Oke Ustadz, kita kembali lagi ke tema, nggak usah ke organisasi aja lah. Ya, kita kembali ke tema saja. Kembali pada Ustadz Nur, silakan. Monggo. Saya istirahat dulu, sudah capek. Saya juga capek ya sejak tadi malam jam 1, hampir jam 1 rungkat ya. Lalu buka lagi batas suku. Buka Wih. lagi ya jam Ahli Ya, hampir Qiyamul Lail 24 berarti jam. ini Ustadz. Ya, hampir 24 jam. Karena memang Bentar saya lagi, bikin kan? itu sangat menantang. Bentar lagi dapat dilantik itu jadi wali TikTok gitu. Masuk sudah tuh. Sehingga ya laporan dari TikTok itu saya itu teratas ya. Baik dalam postingan ya teratas katanya. Oke Ustadz, kembali ke tema aja. Kalau nggak kembali ke hukum aja, ke hukum fikih mungkin lebih bermanfaat ya. Ya. Karena room ini Ya, tujuan karena utamanya memang untuk ini saya
saya memancing golongan-golongan yang aneh itu yang nggak terima supaya naik. Kayaknya sejak tadi nggak banyak yang naik gitu ya. Yang nggak terima dengan judul ini. Ya ada tapi diturunkan karena nggak teratur gitu. Ya memang. Iya. Jadi kalau judul ini sesungguhnya biasanya bisa dihantam dari umat Islam itu sendiri dan dari luar gitu ya. Tadi sudah Mana tulisannya Ustaz? Tulisannya itu apa ada. itu temanya? Nggak kelihatan. HP ku jadul soalnya ini. Yang selamat yang cuma selamat aswaja. cuma Gitu. ahli sunnah. Oh, wal yang jamaah. selamat cuma aswaja itu. Jadi yang lain nggak selamat itu maksudnya. Begitu maksudnya. Yang lain Iya, nggak terima selamat. kasih. Lagian bikin temanya agak-agak ini ternyata. Ya, masalah Bener itu, ya, maksud itu tawassul bener. itu tadi. Jadi nggak usah ngomong organisasi sudah. Ya mau yang selamat itu aswaja, topik aja yang Ya bener itu. Kalau bicara organisasi nanti berdebat Ustadz gimana nanti? Nah, Iya, itu enggak, aja topik nanti- yang selamat cuma aswaja, betul itu 1000%. Nah, itu. Soalnya kalau kita merambah ke organisasi nanti takutnya keluar ucapan-ucapan yang nggak enak gitu. Kita dosa juga itu yang dikomal. Ya bener ya Ustadz, biar apa? Ya jangan salahkan kalau ada organisasi lain yang masuk, bukan penyusup itu bukan. Kita saja lepas dari topik ini, bener ini yang selamat cuma aswaja 1000% itu. Tadi Jangan bawa malam, NU, ya. LDII apa Muhammadiyah jangan. Iya. Nanti keluar lagi NU, muncul lagi Lamkari apa Islam Jamaah kan gitu. Wahidiyah. Tadi Ya berat. malam Cepat nanti kita. Tadi malam agak ramai juga tadi malam itu karena judulnya mendeteksi musuh Islam. Itu juga menentang gitu ya. Cukup menentang juga judul tadi malam. Ya banyak ribut tadi malam. Iya, sekarang iya begitulah. Memang saya bikin judul itu yang bisa merangsang tapi bisa dipertanggungjawabkan itu maksudnya. Lanjut. Tapi antara Sunni dan Zia itu yang aswaja yang mana Ustaz? Dua-duanya. Karena Zia berdasarkan literatur ada 15 kelompok. 20 sekarang. 20. Kalau sejak dari dulu dihitung sejak zaman Sayyidina Ali 20. 20. Nah di antaranya 20. ada satu yang ada yang agak sedikit melenceng ya Pak Kiai ya, yang menjadikan Ali sebagai Tuhan lah, seperti Yesus begitu. Itu sudah lari barangkali Pak Kiai ya. Rafidah namanya. Kelompok Rafidah ini adalah kelompok yang pertama itu dimotori oleh namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu sebenarnya kalau kita baca dalam kitab Al-Firqa Bain Al-Firaq itu sudah dihukum oleh Sayyidina Ali. Cuman dalam proses pembakaran itu kan dibakar oleh Sayyidina Ali karena menganggap dirinya Tuhan. Dia selamat, entah tiba-tiba dia selamat dan kemudian berada di Syria menyebarkan ajaran itu. Ya, kalau ingin tahu lebih jauh perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dan syiah, itu bisa dibaca dalam kitab apa ya, Al-Qawaidul Islamiyah di ahli sunnah wal jamaah, konsep dasar pengertian ahli sunnah wal jamaah, itu pada halaman 70 sampai 74 itu lengkap di situ. Dari rangkuman itu perbedaannya itu prinsipil atau tidak menurut kacamata? Oh, prinsip. Ini Pak Dokter, itu kan perbedaan karena efek menolak para sahabat senior yang dianggap kafir oleh mereka sehingga hadis-hadisnya itu juga ditolak, Dibatalkan. ya ditolak oleh mereka. Sehingga beberapa ini yang ekstrim ya, karena ada Syiah yang moderat juga. Ya. Bedakan juga antara Syiah dan Tasayyu. Beda. Syiah itu ideologinya ya yang dikembangkan oleh awalnya Abdullah bin Saba, tapi Tasayyu memang orang pencinta keluarga Rasulullah tanpa berafiliasi ke ideologi itu. Seperti para cucu-cucu Nabi itu yang dari Sayyidina Hasan dan Husain rata-rata itu Tasayyu. Tapi bukan Syiah gitu. Dia mengenai Ahlul Bait ya.
Ya, karena ahlul bait, dia pencinta ahlul bait, dan banyak orang juga di luar ahlul bait menyayangi ahlul bait tetapi tidak berafiliasi dengan ideologi Syiah. Makanya banyak hadis-hadis tasyayyu begitu diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah, diterima itu. Oke. Makasih. Oke, kemudian juga Pak Dokter, kalau bicara Sunni hati-hati harus diteruskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di Timur Tengah belakangan sejak awal abad ke-19, akhir abad 19 menjelang abad 20 muncul kelompok yang menamakan diri Sunni tetapi anti Jamaah. Ya, yang kemudian berkembang dengan disebutan Wahabiyun. Itu kan mereka itu tidak mau Jamaah karena dianggap jamaah itu bagian dari peninggalan ulama-ulama salaf yang membuat Islam itu mundur begitu. Efeknya mereka itu untuk melakukan itu mereka menumpas semua, bahkan kitab-kitab dari para ulama ditahrif, dirubah. Bahkan kitab Al-Ibanah dari Imam Asy'ari juga dirubah. Mereka palsukan begitu. Makanya kalau beli kitab dari Timur Tengah sekarang hati-hati. Makanya kenapa kiai-kiai pesantren itu membawa kitabnya dari Timur Tengah di masa Hijaz dulu, dibawa ke sini dijadikan perbandingan. Saya punya 2 kitab tafsir ya. As-Sobuni, kitab tafsir itu berbeda betul, padahal judul kitabnya pas sama, isinya sama, tapi di dalam beberapa hal ternyata dirubah. Itu adalah kesengajaan untuk penyebaran ideologi gitu ya. Mereka menentang pendapat-pendapat para ulama terdahulu, bahkan saking ekstrimnya mereka itu menghancurkan situs-situs sejarah seperti rumah Sayyidah Khadijah, makam-makam aulia, bahkan yang terakhir makam Rasulullah sebenarnya mau dibongkar oleh mereka. Untungnya ada Komite Hijaz yang di dalamnya ada Ki Wahab Hasbullah datang ke sana, menjual semua kekayaannya termasuk sawah-sawah yang dimilikinya, datang untuk memperjuangkan makam Rasulullah agar tidak dibongkar, yang mengatasnamakan Komite Hijaz ya. Disitulah kemudian ada perdebatan antara Raja Saud dengan Komite Hijaz itu. Maka tidak jadilah makam Rasulullah itu dibongkar karena dianggap sebagai pusat kesyirikan dan bid'ah begitu. Nah, kelompok yang menyamakan Sunni di sana bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan, tapi Sunni saja. Dan perang yang terjadi antara Syiah dan Sunni bukan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Sunni. Gitu. Siap, saudara. Oh, jadi tidak semua Sunni masuk dalam aswaja. Beda, karena gini Pak Dokter, Sunni yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni yang dari Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab itu bermadhab, katanya mereka bermadhab Ibnu Taimiyah, katanya mereka bermadhab Imam Hambali. Imam Hambali menganjurkan tawassul, menganjurkan zikir zikir bil jahr, tetapi kenapa mereka kemudian anti tawassul? Kenapa mereka anti ziarah kubur? Sehingga semua kuburan orang soleh, orang wali, bahkan sahabat dihancurkan. Kalau memang mereka pengikut Imam Hambali, itu tentunya mereka tidak akan melakukan itu, karena tahlil tawassul itu justru ada di kitabnya Imam Hambali, bukan di kitabnya Imam Syafi'i. Gitu. Jadi artinya menentang yang di atasnya kan? Artinya iya. Mengklaim. Karena gini, sesungguhnya kalau dicari dalam sejarah, walaupun ini berupa tesis, ternyata kelompok Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah bagian dari sisa-sisa Khawarij yang disebut dengan Khawarij Ibadiyah, Khawarij yang paling moderat. Khawarij yang paling moderat saja sudah kayak gini, menghancur-hancurkan situs sejarah dan mengkafir-kafirkan orang ziarah kubur, apalagi Khawarij yang lebih ekstrim begitu. Jadi betul-betul artinya banyak orang-orang mau terkenal dengan ini tidak menggunakan dalil barangkali ya Pak Kiai. Dia memakai akalnya lagi dia memakai akalnya sendiri dalam membuat suatu narasi begitu. Mereka mengatasnamakan kelompok yang Qur'aniyun sebenarnya, tetapi tetap percaya hadis, dan mereka menafsirkan hadis tanpa takwil dan tanpa tafwid begitu. Mereka mengatakan kalau yadullah itu ya berarti Allah punya tangan, kalau Allah istawa 'alal arsy berarti Allah itu berbaring-baring di atas.
Oh iya. Tetapi walaupun mereka begitu, ternyata yang membuat perjanjian pertama kali dengan Britania Raya, dengan Great Britania itu adalah mereka. Mereka lah Raja Saud, itulah yang memberikan konsesi bekerja sama untuk memanfaatkan sumber minyak itu, sehingga berdirilah Aramco, Arab American Oil Corporation sampai sekarang. Itu perjanjian abadi yang tidak bisa dilepaskan antara kelompok Saudi dengan kelompok Britania Raya, dan sekarang sudah diambil alih oleh Amerika begitu. Gitu. Kenapa itu nggak bisa Arab Saudi lepas dari Amerika? Karena itu perjanjian abadi ditandatangani oleh pendirinya Wahabi atau pendirinya Saudi. Hafal saya itu, dokter, saya hafal kalau kayak gitu. Ya. Itulah sebabnya kalau kita lihat Indonesia, alhamdulillah walaupun ada gonjang-ganjing di sana sini, tapi tidak terjadi perang yang cukup besar. Coba lihat negara-negara Arab, saudara-saudara kita di sana, antara Yaman, Arab Saudi, kemudian Iran dan sebagainya, semua pecah pecah. Akhirnya tidak ada kekuatan di sana. Karena di situ ada satu organisasi yang sangat berbahaya. Awalnya nggak berbahaya organisasi ini, Prof. Dulu ini organisasi didirikan oleh Hasan al-Banna. Itu aswaja bagus. Tapi ketika direbut oleh Sayyid Qutb, organisasi ini menjadi mesin pembunuh umat Islam yang lain yang tidak sama dengan pemikirannya. Makanya disebut Qutbisme. Jadi orang Wahabi saja yang moderat dibunuh oleh Sayyid Qutb itu. Nah, Sayyid Qutb ini yang kemudian melahirkan konsep yang disebut al-wala wal bara, yang tidak bersama saya musuh semua, kafir semua begitu. Jadi ada kelompok saya dan kelompok mereka, al-wala wal bara gitu. Kalau tidak bersama saya berarti mereka kafir. Halal darahnya begitu. Nah, itu kemudian oleh beberapa orang di barat dengan disalahfahami bahwa orang Islam suka membunuh, padahal mereka saja bukan kita. Itu. Benar. Iya. Aliran keras ditanya, aliran keras. Nah, betul. Aliran radikal ya. Yang mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan perang. Yang ayat yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh pendiri Khawarij pertama, namanya Abdul Wahab Ar-Rashidi. Dia mengatakan begini kepada Sayyidina Ali, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir." Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah berarti kafir. Ini dibacakan karena Sayyidina Ali dengan Muawiyah mengangkat Al-Quran untuk berdamai, bertahkim. Tidak boleh berdamai karena itu. Dan Sayyidina Ali dalam proses perdamaian itu diminta oleh Muawiyah tidak menggunakan istilah Amirul Mukminin, tidak boleh pakai Amirul Mukminin. Ketika Ali sudah menyetujui tidak menggunakan Amirul Mukminin, maka kemudian orang Khawarij ini Abdul Wahab ini Muhammad bin Abdul Wahab ini menuduh Sayyidina Ali adalah Amirul Kafirin begitu. Kalau nggak mau Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin gitu. Jadi mereka pemikirannya hitam putih. Kalau nggak saya ya kamu, kalau nggak saya kamu, kalau nggak salah ya benar, kalau nggak benar ya salah gitu. Nggak ada abu-abu, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ini taktik Abu Nawas dia pakai ya. Oh iya. Tuh biar tahu dah, saya buka lah. Ampun ya Allah. Ya, semoga Indonesia Indonesia kita ini bisa tentram damai sesama umat Islam. Kemudian karena kita mayoritas, kita bisa memayungi ya, orang non Muslim yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu kan ada kalau masuk zimmi itu kita wajib untuk melindungi mereka karena kita mayoritas seperti itu, saudaraku. Sehingga tidak perlu bencinya segitunya. Yang penting mau berdamai. Tetapi jangan memerangi kita. Nah, kalau memerangi ya wabillahi taufiq wal hidayah. Selesaikan itu Pak Dokter yang ada di Palestina dengan Israel sekarang. Hamas itu Sunni, Fatah itu Syiah atau kebalikannya, saya lupa. Jadi Sunni yang dimaksud di situ Wahabi itu. Nggak tahu. Maka nggak selesai itu karena pendukung di balik itu adalah dua kelompok yang ekstrim itu, yang satu Fatah, yang satu Hamas gitu, yang satu Sunni dalam pengertian Wahabi, yang satunya Syiah yang berafiliasi ke Iran. Tidak akan menyatu.
nggak akan menyatu karena itu memang masalah politik itu. Nah, kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu mengedepankan perdamaian, menekankan diplomasi, menekankan itu. Kadang dirusak setelah ada perdamaian, ada yang merusak, ngebom lagi, salah satunya terjadi, ngebom lagi, dibalas begitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena di situ kelompok ekstrim, kelompok yang radikal masih bercokol, mengatasnamakan Ahlus Sunnah, mengatasnamakan Syiah, ada di Hamas, ada di Fatah begitu. Berkembang di Libanon, mereka itu orang-orang Syiah di situ. Ribet betul. Jadi kalau masuk ribet. Ya memang memang itu kesulit itu. Cuma antara lain versi saya tuh Ini bagus sekali karena tahu menjadi tahu ya. Dia itu kan prinsipnya dengan istilah kawin mut'ah kan ya. Tapi mereka itu bisanya keluar. Akhirnya saya bandingkan juga. Anaknya saya minta itu mut'ah dengan saya. Tidak mau mereka. Enggak. Enak saja anak orang yang mau dimut'ah. Anak sendiri tidak mau itu mereka. Akhirnya datang lagi ke rumah. Tapi antara Fatah dan tadi apa itu bisa kawin ya? Bisa nikah anaknya antara keduanya? Nggak tahu itu. Kalau di sana tidak paham kalau di sana. Oh, maksudnya kalau bisa kawin ya lumayan lah kalau terjadi pernikahan antara kedua. Untuk perdamaian ya, strategi perdamaian gitu ya. Ya, strategi perdamaian kan biasanya begitu, Ustaz, Kiai. Jadi Iya, ada betul. salah satu cara untuk mempersatukan itu melalui nikah antara kedua anaknya yang bersangkutan. Tapi itu bahaya nanti dokter kalau sudah punya anak perempuan namanya Susi itu sudah Tunisia. Bisa aja nih Ustaz Rosi aduh. Susi. Iya, Sunni Syiah. Mati mija. Gimana di mana mau ditempatkan itu Susi? Ya, solusinya kita semua umat Islam pertama berdoa. Yang Sunni ya jangan, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan mengkafirkan salah satunya. Kita anggap saudara, walaupun kita kadang dimusyrik-musyrikan, dikafir-kafirkan. Yang kedua, kita mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk menciptakan perdamaian dunia yang sudah disebutkan di dalam undang-undang dan pembukaan itu. Bahwa kita berperan aktif di dalam mendamaikan dunia. Maka jangan direcoki kalau kita misalnya pergi ke Israel tapi dalam rangka lobby untuk melemahkan hati Israel agar menerima perdamaian, jangan dikritik. Dikit-dikit itu Yahudi, dikit-dikit Yahudi. Gus Dur ke sana Yahudi gitu. Karena mereka nggak paham bagaimana kita mau berdialog kalau kita nggak dekat. Gitu. Kalau yang satunya sudah dekat dari Palestina ya nggak apa-apa hadir ke sana setiap hari. Tapi kalau kita dianggap musuh mana bisa mau mendekati kan begitu. Jadi kita ikuti saja kalau kita kelasnya di sini berdoa saja. Kelas bawah tapi protes masalah Gus Dur datang ke Israel. Aduh, jadi kacau. Benar. Jadi bagaimana dulu Prabowo dihajar habis-habisan karena bergabung dengan Amerika. Padahal kalau kita mengambil sarannya Kiai Rosi ini, alhamdulillah, artinya bagaimana bisa kita mengetahui lawan kalau kita tidak ada di dalamnya. Kan begitu. Betul. Dulu Pak Karno itu untuk bisa berembuk dengan Jepang, dia terpaksa minum sake. Padahal itu barang mabuk itu. Minumlah gitu, demi apa? Karena maslahatnya lebih banyak. Ligharadin minal aghrad itu. Kenapa Bang? Ligharadin minal aghrad. Nah iya, jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kan sudah ada kaidah itu. Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan dari jalbul masalih, dari meraih kemanfaatan. Tapi kenapa ya? Mohon sedikit petunjuk. Kenapa yang protes itu justru ulama-ulama ya?
Maaf Pak Kiai. Kenapa Bang? Pak Dokter? Kenapa Prabowo itu yang menyoroti itu justru ulama? Kenapa tidak memahami kaidah ini sehingga artinya melihatnya Prabowo dari satu sisi, tidak melihatnya dari sisi lain, saudara. Jangankan Prabowo, Pak Dokter, ratunya Kiai, putranya, cucunya Hadratus Syekh, putranya Ki Wahid Hasyim, mantan Menteri Agama, itu saja dikafir-kafirkan karena datang menemui Gus Rabin untuk membuat perjanjian damai. Itu saja dikafir-kafirkan, apalagi sekelas Prabowo yang bukan keturunan Hadratus Syekh. Benar. Dan Pak Dokter, yang mengkafir-kafirkan itu justru internal NU yang masih terbelakang, harus diakui itu. Iya. Jadi memang ya bagaimana ya, harus kita siap menerima dampak dari apa yang kita perjuangkan, walaupun kita yakini apa yang kita lakukan itu benar, karena tidak semua memandang yang kita lakukan benar sesuai dengan kaidah, tetapi ada juga yang memandangnya dari sisi lain. Makanya memang orang-orang bijak itu harus itu rumusnya sederhana, Pak Dokter, gitu aja repot gitu aja. Iya. betul. Beginilah pandangannya. Jadi saya paham kenapa terjadi perbedaan pandangan, karena memandang sesuatu itu dari sudut pandangnya sendiri, tetapi tidak memandang kaidah yang artinya begini. Kita senantiasa melihat di mana sisi-sisi perbedaan, kita tidak melihat di mana ada persamaan. Ini masalahnya di situ. Bicara kemanusiaan, tetapi di dalam teriak-teriak penegakan syariat dalam hidup. Jadinya orang yang mau berdamai atas nama kemanusiaan takut. Dong, itu rakyatnya bicara penerapan syariat begitu. Penerapan syariat nggak usah rame-rame, masukkan saja ke undang-undang, nggak usah rame-rame. Nggak usah formal-formal. Makanya Kebisru Samsuri itu dulu bilang, lebih baik mana antara minyak samin cap babi atau daging babi cap Pak Haji begitu. Aduh. Ini kan lebih baik minyak samin cap babi daripada daging babi. Pak Kiai. Iya. Kita itu terlalu ribut dengan persoalan formalitas. Yang penting ini syariah gitu. Padahal isinya nggak syar'i. Lebih baik nggak pernah sebut-sebut ini syariah. Yang penting nilainya syar'i. Itu batinnya syar'i. Jadi memang perlu ketegasan dari pemimpin-pemimpin organisasi ini dalam bagaimana ya Pak ya, untuk mengambil suatu keputusan, jangan person-person ya, supaya jangan muncul seperti ini. Kadang kan ada orang berbicara mengatasnamakan, padahal sebenarnya organisasi tidak seperti itu. Kan begitu Pak ya? Ya. Saya izin dulu sebentar. Ya. Monggo, kalau saya begini, jadi kalau saya sudah percaya misalnya kepada pimpinan, saya memilih Prabowo, kalaupun saya nggak milih Prabowo misalnya, dan Prabowo terpilih, itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah wajib kita itu taat itu. Sama dengan di NU juga, walaupun saya tidak memilih Gus Yahya misalnya, dan Gus Yahya terpilih, saya harus memasrahkan total kepada Gus Yahya, tinggal meminta pertanggungjawabannya nanti. Kita nggak punya disiplin organisasi yang seperti itu, terutama di NU. Di NU juga agak rapi itu, Pak Dokter. Siap. Sepakat. Nih, siapa yang bilang disebut subjektif? Saya kalau salah di NU ya katakan salah. Kaderisasinya nggak sebagus Muhammadiyah, manajemennya nggak sebagus Muhammadiyah. Ya, kalaupun penguasaan materi, turasnya, tradisinya, karya ulama lebih baik NU memang.
Itu. Tapi kalau pendidikan, kemudian rumah sakit, kemudian manajemen organisasi, kaderisasi, kita harus belajar ke Muhammadiyah begitu. Jadi ada kekurangan dan ada kelebihan begitu. Betul. Jadi begitulah pentingnya ya kehadiran guru besar kita begitu ya. Begitu pentingnya. Ini tepuk tangan dulu. Ini agak sinis bahasanya ini. Oh, enggak. Ini fakta. Enggak begitu penting kan kita itu kan terkadang dibodohin gitu oleh informasi-informasi padahal begitu ceritanya sejak tadi itu. Terkadang kita waduh fanatik dengan Hamas gini ya seakan-akan gimana gitu lah. Padahal kalau tahu ceritanya ya kan begitu kan. Di belakang mereka itu kan Coba sampean bukan ketik kalangan di Google kita. berapa kekayaan pimpinan Hamas dan Fatah. Mereka ada yang punya jet pribadi, bayangkan. Ya. Aduh. Orang Palestina hanya dijadikan sebagai temeng dan sebagai sebagai dalil bagi mereka. Pimpinan Hamas itu kaya-kaya, ada pun yang punya jet pribadi. Berarti dijadikan betul loncatan gitu ya. Dijadikan Betul, karena korban mereka sapi itu perahan. hanya pion-pionnya negara besar, itu kan pionnya Arab Saudi, yang satunya Fatah pionnya Iran gitu. Iya. Proksi bahasanya, proksi, makanya perang proksi gitu. Ya Ustaz Rozi, apa itu kalau kita bicara jujur, pemegang saham pabrik terbesar senjata itu orang Arab loh. Ya, iya, orang Arab tuh gini Bukan sama itu Rothschild, bukan Microsoft, bukan kok. Bukan Bill Gates, bukan dia. Gini, Bang. Karena mereka itu kalau soal senjata itu memang mereka memang mereka rayakan gitu. Kenapa begitu? Karena mereka sesama bangsa Arab saja pecah menjadi bermacam-macam negara. Kita satu bangsa itu mereka itu ya, tapi bermacam-macam negara. Kita banyak bangsa satu negara. Coba, itu kan bertolak belakang. Kenapa mereka satu bangsa bisa bercerai-berai? Karena masing-masing ingin jadi raja Arab. Betul itu. Yang anehnya, saham terbesar senjata mau roket mau apa, itu pabrik senjata terbesar di dunia, itu pemegang sahamnya raja Arab loh, orang Islam loh. Tidak hanya senjata, Bang, sepak bola juga itu, Uni Emirat Arab itu dan Dubai itu. Makanya kalau kita bisa musuh-musuh, yang musuhnya sebenarnya ya tetap aja dari Nabi Muhammad perang saudara setelah Bani Abbasiyah Umayyah. Ya terulang lagi aja lagi saya. Enggak, ini terjadi setelah menyebarnya ideologi takfiri tahun 1940. Sebelum itu ketika dikuasai Raja Hussein yang sekarang pindah keturunannya di Jordania, Hijaz itu tidak seperti itu. Yang Syarif ya, ketika dikuasai. Ya, Syarif, karena keturunan Rasulullah Syarif Hussein yang direbut oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu, direbut oleh Raja Saud itu dengan diburu semua anak cucu Rasulullah itu. Kemudian mereka itu pindah ke Jordania. Sebenarnya Ustaz, kalau kalau kita benar merujuk Saud itu, Samud itu Ustaz, kita teliti betul loh ya. Itu keturunan makanya Saud itu. Kalau sekarang zaman sekarang Saudi, kalau dulu kaum Samud. Oh, kalau dulu ya, aduh. Iya, itu kalau ya Nur apa itu? Kalau diruntut betul itu ya sekarang ini Saud itu bangsa Saud. Makanya dia seperti tingkah lakunya seperti kaum Samud. Makanya di Medenin Saleh itu diungkap lagi, dinaikkan lagi, dibangkitkan lagi. Itu Madain Saleh tempatnya pembuangan jin itu yang jadikan tempat itu sekarang ya. Medenin Saleh itu. Lah itu ya cobalah kita teliti dari tarik ke atas. Itu kaum Samud kok Saudi itu. Kalau Gus Dur bilang itu Raja Saud itu ke atasnya dulu adalah berprofesi sebagai perompak di laut itu. Mereka itu apa namanya ya? Iya betul. Mereka dulu sering mencegat para saudagar itu.